Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam eh, buat teman-teman dan juga Ibu Maulidah Fauziah yang sudah bersedia ya menjadi narasumber dalam wawancara seputar materi evolusi manusia atau makhluk hidup ya. Pada kesempatan malam hari ini mungkin perkenalkan dulu Kak, kami dari mahasiswa-mahasiswa Unindra yang memang sedang melaksanakan tugas ya, di mana evolusi ini penerapannya seperti apa di sekolahan gitu. Dari kalangan guru-guru itu pendapatnya seperti apa, hanya itu. Dan perkenalkan diri saya, namanya Chandra Prayoga, dan ini ada teman-teman dari kelompok kami ya, ada Helena Herminasari dan juga ada Nur Azizah Syahidah. Baik, mungkin ada yang ingin disampaikan mungkin dari Bu Maulidah Fauziah ya. Mungkin diperkenalkan gitu. Baik, terima kasih sebelumnya atas ini apa namanya? Ya, atas kalian gitu telah memilih saya sebagai narasumber ya. Nama saya Maulidah Fauziah. Saya mengajar di sekolah SMP PGRI Karadenan, mengajar materi pelajaran IPA ya. Mungkin apa lagi nih yang bisa saya perkenalkan? Baik Kak. Baik. Berarti kalau untuk ini sekarang ngajar di kelas berapa Kak? Yaitu Bu Maulidah. Kenapa? Untuk sekarang aktif ngajar di kelas berapa, Kak Maulidah? Untuk Maulidah. aktif mengajar, saya mengajar di kelas 8. Oh, kelas 8. Ya. Oh ya. Mungkin kita langsung ke ini ya, ke pertanyaan wawancara Bu seputar evolusi makhluk hidup. Oke. Yang ingin ditanyakan yang pertama ya, apa sih Ibu yang mungkin diketahui tentang teori evolusi ya, mungkin di kalangan pengajar gitu ya, seperti itu. Apa yang Ibu ketahui tentang teori-teori evolusi gitu? Ya, menurut sepengetahuan saya, kalau teori evolusi itu adalah teori yang membicarakan tentang mungkin perubahan terhadap suatu organisme atau makhluk hidup itu dari masa ke masa itu. Gitu ya. Baik. Terus Ibu kalau tentang apa sih yang Ibu ketahui tentang, mungkin kan teori-teori ada dari salah satu ilmuwan yaitu Lamarck, Darwin, dan juga seleksi alam. Jadi apa yang Ibu ketahui gitu tentang teori yang menurut Darwin dan juga Lamarck gitu? Apa yang Ibu ketahui gitu? Sebenarnya kalau berbicara tentang teori evolusi mungkin banyak ya para ilmuwan itu, bukan hanya Lamarck, Darwin, dan seleksi alam yang dipertanyakan, mungkin banyak lebih dari itu. Cuman memang yang terkenal itu ada teori Lamarck sama Darwin ya. Kalau Lamarck ya setahu saya, atau misalnya hasil dari pengetahuan saya, Lamarck itu dia
ada perubahan evolusi di sini, dia ada perubahan dari organisme ini dari segi morfologinya ya, dari segi morfologi hewan atau manusia atau lain sebagainya. Contohnya seperti jerapah mungkin ya, jerapah yang kita tahu ini kan lehernya itu panjang, tapi pada awal-awal zaman mungkin evolusi terdahulu jerapah itu lehernya dipercaya oleh lamak ini dia lehernya awalnya pendek gitu, karena kebiasaannya dia untuk menjangkau makanannya ya berada di atas pohon dahan, jadi lama kelamaan morfologinya lehernya menjadi panjang. Itu kalau menurut lamak. Kalau menurut Darwin dan seleksi alam, menurut saya itu seiring berbarengan gitu ya, maksudnya berjalan berirama. Karena apa? Karena Darwin sendiri itu berbicara atau berpendapat siapa yang kuat dia akan bertahan. Mungkin seleksi alam juga seperti itu kan, siapa dia yang kuat, dia yang berkuasa, dia yang akan bertahan di muka bumi ini gitu. Baik Kak, nah, jelas ya. Terus Kak, untuk ini nih pertanyaan selanjutnya, sebenarnya ketika kita mempelajari teori evolusi, sebenarnya apa sih yang mungkin keuntungannya gitu yang kita mempelajari teori evolusi ini? Untungannya mungkin kalau dari segi ilmu pengetahuan kita lebih tahu aja asal usul gitu kan mengenai hewan dan keterkaitan hewan atau makhluk hidup yang lainnya dengan misalnya antara kucing ternyata ada kaitan famili sama harimau dan lain sebagainya. Jadi kita bisa tahu dari segi kayak genetiknya gitu. Jadi tahu misalnya kucing sama ini masih keluarga misalnya, atau misalnya hewan apa sama apa dia masih keluarga gitu, masih satu genus, masih satu famili. Mungkin keuntungannya dari segi ilmu pengetahuan dari situ. Baik. Terus Kak, untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang ketahui nih tentang manusia purba? Ya karena kan kalau berbicara manusia purba kan panjang banget nih. Mungkin yang berkaitan tentang evolusi aja Kak gitu. Manusia purba yang mungkin itu sebutan untuk manusia pada zaman dahulu kali ya, bisa dibilang mungkin adanya zaman batu mungkin ya kayak gitu. Jadi manusia purba itu adalah manusia yang benar-benar baru muncul mungkin ya, kalau menurut teori evolusi gitu kan, munculnya muka bumi ini baru mulainya ada manusia, itu disebutnya manusia purba. Jadi manusia yang benar-benar masih hidup zaman dahulu kala gitu. Antara manusia purba sama manusia yang seperti pada umumnya sekarang ini Kak, apakah kan ada yang bilang dulu misalkan zamannya manusia purba ya seperti zaman megalitikum ya, memang itu spesies pada zamannya gitu, beda dengan manusia. Apakah pernah dengar kayak gitu gak Kak? Gitu. Iya kan, kayak ada Homo sapien, ada Homo ini dan sebagainya gitu kan. Ya memang kalau dari segi morfologi ya mungkin anatomi gitu kan, anatominya, morfologinya, kalau dari kita kan tidak tahu nih bentukan manusia purba itu yang aslinya tuh kayak gimana. Kita kan hanya tahu dari gambar-gambar ilustrasi manusia-manusia purba itu karena para ilmuwan menemukan fosil-fosil mereka gitu kan. Kalau dari struktur tubuh kan kelihatan ada perbedaannya dengan kita gitu kan, dengan anatomi manusia pada umumnya gitu. Memang ada beberapa perbedaan dan ada juga kesamaan gitu. Baik Kak. Terus Kak, pertanyaan selanjutnya ini berkaitan dengan yang tadi, siapakah nenek moyang manusia ya menurut evolusi gitu?
Mungkin apa ya? Mungkin udah terkenal juga ya istilah yang sampai sekarang itu kayak misalnya nenek moyang manusia itu dulu itu menurut teori evolusi ya itu adalah kera mungkinnya yang saling berkaitan sama selama ini tuh kayak gitu kan ya kita kan antara percaya dan nggak percaya ya balik lagi ke pribadi masing-masing cuman kan menggali atau berpegangan tentang teori evolusi ya manusia itu nenek moyangnya adalah kera gitu. Hmm, baik baik Kak. Nah, apakah kalian percaya tentang teori teori evolusi sekarang nih Kak gitu? Percaya gak gitu? Dan kalau percaya berikan alasannya gitu kenapa, dan kalau nggak percaya gitu kira-kira kenapa gitu. Ya, mungkin ada satu sisi percaya, ada satu sisi lagi nggak percaya gitu kan. Dimana kita lihat dari segi sudut pandangnya gitu. Kalau misalnya percayanya, ya mungkin kan ada tadi yang udah saya sampaikan pendapat dari Lamarck sama Darwin atau seleksi alam itu siapa yang kuat dia akan bertahan ya sampai sekarang juga akan seperti itu kan. Siapa yang kuat dia akan bertahan dan yang lemah dia akan musnah istilahnya seperti itu. Itu kalau dari segi yang saya percayai tentang teori evolusi itu. Tapi kalau misalnya tentang teori evolusi yang berdasarkan manusia itu berasal dari kera, nenek moyangnya itu kera gitu. Nah itu kalau itu saya tidak percaya gitu. Baik baik Kak. Eh, Terus ada lagi nih Kak untuk pertanyaan ya. Eh Sebenarnya apa yang menurut kalian nih, apa yang ketahui tentang eh, adaptasi dan mutasi gitu? Adaptasi dan mutasi. Kalau adaptasi ya berarti menyesuaikan diri dengan lingkungannya kan. Berarti kalau misalnya dia berada di suatu daerah ya dia akan menyesuaikan dirinya dengan daerah tersebut. Itu disebut dengan apa namanya? Adaptasi. Kalau mutasi mungkin dia kayak perubahan genetik ya istilahnya genetik anatomi biasanya kalau dari hewan itu biasanya dari anatomi dilihatnya perubahan anatomi kayak misalnya contohnya kan dulu ada bukan dulu ya maksud teori evolusi kayak misalnya kaki kuda pendek nah sekarang dari apa namanya ikan hiu ya ikan hiu sirip ikan hiu kaki kuda nah itu kan misalnya mengalami perubahan-perubahan nah itu situ ada mutasi-mutasi gen biasanya kalau mutasi itu adalah perubahan dari gennya ya genetik dari organismenya itu sendiri gitu kalau adaptasi istilahnya kayak penyesuaian terhadap lingkungan dari luar gitu kalau mutasi itu perubahan gen dari dalam tubuh si organisme itu sendiri gitu. Baik baik Kak. Mungkin ini teman Kailan mungkin ada yang ingin ditanyakan. Baik, makasih Mas Chandra. Eh, dari penjelasan Ibu soal mutasi dan adaptasi, apakah eh, dari teori evolusi itu apa ya layak nggak diajarkan di sekolah? Dan kalau layak, kenapa gitu? Mengapa? Kalau untuk diajarkan di sekolah tentang teori adaptasi, evolusi, dan mutasi, menurut saya sih layak-layak saja untuk diajarkan di sekolah ke anak murid gitu itu layak-layak aja ya kan. Karena apa? Karena kan itu kita ambil dari segi ilmu pengetahuannya gitu. Jadi layak gitu. Kalau untuk pertanyaan layak atau tidakkah ya layak untuk dipelajari di sekolah. Iya, baik, terima kasih Bu. Terus apakah teori evolusi ini dia ada kaitannya sama agama nggak ya Bu? Maksudnya seperti apa?
seperti apa ya? Maksudnya gini Kak, Kan teori evolusi kan ada pendapat dari apa yang membantah kalau itu tuh dari ciptaan Tuhan apa gimana gitu. Teori apa ya Mas Chandra? jadi ada gak sih dalam dalam ilmu agama ya mungkin yang membahas tentang teori evolusi ini gitu? Ada gak yang mendukung gitu bahwa sebenarnya itu evolusi itu ada gitu di agama gitu kan, di salah satu agama penjelasannya, dan ada juga yang apakah evolusi ini ada dan berarti sebaliknya mungkin ada agama yang mungkin bertentangan gitu, seperti itu Kak. Mungkin kalau seperti itu saya jawab dari ini aja ya. Kan saya kebetulan mungkin beragama Islam ya. Kalau misalnya untuk dikaitkan dengan agama, apakah teori evolusi ini ada atau tidak, dipelajari atau tidak, seperti itu. Untuk agama-agama lain saya kurang tahu ya. Tapi kalau misalnya dari sisi agama saya gitu kan, kalau misalnya apalagi kita tarik dari pendapat Charles Darwin ya, yang mengatakan kalau misalnya manusia itu berasal dari nenek moyang yaitu kera. Nah, kalau itu saya tidak, di agama saya tidak diajarkan hal seperti itu atau bahkan tidak ada teori seperti itu ya. Karena di agama saya berpendapat yang manusia pertama di muka bumi ini adalah Adam gitu, bukan berasal dari kera gitu. Baik Kak, ya lanjut Angel. Oh siap. Ya, Ya, selanjutnya gimana? lanjut. Mungkin Kak Ajija ada tambahan. Baik, menurut Ibu mengenai teori evolusi itu, apakah Ibu mendukung, menolak, atau ragu-ragu? Dan beri alasannya. Kalau pendapat saya, menurut teori evolusi, kalau melihat dari bukti-bukti seperti jerapah dulu leher pendek, sekarang leher panjang ya, istilahnya terima, maksudnya ada benarnya juga. Tapi kalau misalnya untuk mendukung benar-benar 100% teori evolusi itu seperti yang dikatakan para ahli gitu kan, para ilmuwan, mungkin tidak gitu. Tidak mendukung, hanya percaya dalam segi ilmu pengetahuan, melihat dari bukti bahwa misalnya dari segi anatomi atau misalnya dari seleksi alam, dulu mungkin ada hewan ini, sekarang hewan itu sudah punah, sudah tidak ada. Nah itu percaya dari segi itunya aja. Kalau misalnya untuk Baik Kak, mohon maaf sebelumnya tadi terputus ya. Mungkin bisa dilanjutkan tadi pertanyaan oleh Kak Ajija. Ya, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu, mengapa teori evolusi itu masih dipelajari sampai sekarang, khususnya mengenai evolusi pada manusia? ya mungkin kalau untuk dipelajari sampai sekarang itu ya karena keterkaitannya sama ilmu pengetahuan lagi. Cuman sepengetahuan saya untuk tingkat SMP memang tidak ada pembelajaran tentang teori evolusi secara khusus gitu. Tidak ada. Mungkin kalau di SMA saya kurang tahu, mungkin ada atau tidak. Cuman memang kalau misalnya dari segi pembahasan, misalnya kalau sedang membahas ya kadang diselipkan gitu tentang evolusi, tapi tidak secara mendalam, hanya untuk
siswa agar tahu saja gitu. Baik, Bu. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu yang ketahui tentang Zionisme, Freemason, Illuminati dan Dajjal itu? Baik, tahu. Apa? Kenapa? Baik, diulang lagi. Apa yang Ibu ketahui tentang Zionisme, Freemason, Illuminati dan Dajjal? Zionisme. Kalau tentang apa istilah-istilah tersebut saya kurang paham ya. Mungkin yang sering didengarkan itu kayak Zionisme ya, yang sekarang sedang booming kan, Zionisme Israel gitu kan. Terus ada Illuminasi. Kalau Illuminasi ya setahu saya kayak kelompok, suatu kelompok yang melakukan pemujaan terhadap setan mungkin ya. Mungkin itu saja. Sepertinya apa ya, tidak ada kaitannya dengan teori evolusi. Ya, baik. Dan untuk pertanyaan terakhir kali ya, bagaimana cara Ibu menjelaskan teori evolusi, khususnya evolusi pada manusia ke peserta didik? Ya, tadi yang saya sampaikan, khususnya di SMP, di kelas 8 ya, kelas yang saya pegang gitu, yang saya ampu sekarang mengajar di kelas 8, itu tidak ada teori evolusi secara khusus, bab khusus untuk menjelaskan bagaimana teori evolusi. Cuman ada beberapa mungkin pembahasan materi ya, ada selipan-selipan tentang teori tersebut, tapi saya tidak menjelaskan secara khusus, apalagi mungkin tentang teori evolusi manusia ya, karena memang ada apa ya istilahnya ya, manusia itu berasal dari nenek moyangnya itu kera dan lain sebagainya, itu kan mungkin bagi agama saya kan bertentangan, jadi saya tidak menjelaskan terlalu dalam dan bahkan sampai ke arah sana gitu. Cuman saya menjelaskan kepada peserta didik mungkin teori evolusi itu dipelajari karena kita di muka bumi ini kan makhluk hidup itu beraneka ragam. Tetapi ternyata kalau ditilik lebih lanjut lagi, kita tuh organisme-organisme di muka bumi ini ternyata saling ada hubungannya antara satu sama lain. Saya ada kelompoknya, ada genusnya, ada familinya dan lain sebagainya. Seperti itu. Ya, baik, Bu ya. Memang tadi ada beberapa pertanyaan yang memang kurang nyambung ya, karena Bu sekedar pengetahuan aja gitu tadi. Mungkin teman-teman semua mungkin udah ini ya, udah puas ya bertanyanya ya. Sekali lagi terima kasih banyak ya Bu ya, karena udah meluangkan waktunya, terus juga memberikan ilmu kepada kita gitu. Semoga ilmu yang diberikan dari Ibu kepada kita semoga berbalik ya keberkahannya kepada Ibu. Amin. Belum bisa ini kemarin itu untuk silaturahmi ya gitu, jadi terkendala oleh waktu gitu kan. Mungkin ada tambahan dari teman-teman mungkin cukup ya. Mohon izin ini didokumentasikan, divideokan, mohon izin nanti akan kami upload mungkin ya di YouTube ya, sebagai ini sebagai literasi ya, mungkin buat teman-teman ya di kalangan nanti mahasiswa yang akan menonton gitu, mohon izinnya nanti kami akan upload gitu Bu. Ya, baik. Tidak apa-apa, silakan. Terima kasih. Semoga kalian lancar
kuliahnya sampai nanti akhir selesai. Amin ya Bu ya. Amin. Terima kasih Amin. Bu. Makasih Ya, Bu, ya. Bu. Sama-sama. Ya, mungkin kita akhirin pada pertemuan wawancara hari ini. Terima kasih kepada Ibu Maulida, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya. Kita tutup. Mungkin ada saya sebagai moderator ya, apabila ada kesalahan baik tutur kata maupun tingkah laku ya, karena grogi gitu kan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya. Sama-sama, sukses ya. Makasih Bu.